Yo, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalsa Gadget. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Gak ada angin, gak ada hujan, Lenovo tiba-tiba ngeluncurin Lenovo IdeaPad Slim 1 dengan Ryzen 3 7000 series. Dan karena ini IdeaPad Slim 1 jadi harganya cenderung relatif murah. Dan kayak gimana performanya, apakah worth it untuk dibeli di harga segini? Langsung aja kita tonton B-rollnya terlebih dahulu. Secara desain masih standarnya Lenovo IdeaPad. Ini desain yang simple dan ikonik banget, kelihatan kalau ini adalah IdeaPad. Material bodinya menggunakan plastik polikarbonat dan juga ABS, sama seperti IdeaPad 1 dan 3 pada generasi sebelumnya. Dan untuk dimensi laptop ini di 32,5 x 21,6 dengan ketebalan 1,8 cm dan bobot sekitar 1,3 sampai 1,4 kg. Untuk layarnya dia berukuran 14 inch, Full HD, 1920 x 1080 pixel, aspek rasionya standar di 16:9. Sayangnya masih menggunakan panel TN dan sudah anti glare, jadi minim pantulan cahaya dari arah belakang layar. Kemudian color gamutnya di 45% NTSC. Tingkat kecerahan maksimumnya di 220 nits, dan waktu kita tes menggunakan display SDR test dia kebacanya di 270 nits. Dan layarnya ini punya refresh rate di 60 Hz. Sebelum lanjut kita mau lagi soal Kalsa Shopping Surprise volume kedua. Total hadiahnya ada 100 juta rupiah dan cara ikutannya ada di akhir video ini, atau kalian bisa mampir ke postingan Instagram kita di @kalosastore. Nah, untuk portnya di laptop ini sudah ada Type-C, masih belum Thunderbolt 4, tapi dia udah 3.2 Gen 1 dan support untuk data transfer aja. Kemudian ada SD card reader yang full size untuk kalian bisa mindahin file dengan lebih mudah ke laptop ini. Dan ada juga HDMI 1.4B yang udah support hingga 4K di 30 fps. Dan ketika kalian bongkar laptop ini, kalian akan temukan bahwa RAM-nya semua tersolder ke mainboard, nggak ada slot SODIMM sama sekali untuk kalian bisa upgrade. Dia menggunakan kapasitas 8 GB LPDDR5 dengan speednya di 5500 MHz. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD 512 GB, tapi sayangnya untuk speednya ini rendah banget, baik di read maupun write cuma di sekitar 400-an MB per second. Jadi kalian bisa cabut SSD bawahnya ini dan tukar dengan storage yang speednya lebih kencang lagi, mungkin ada di 3000-an. Dan terakhir untuk baterainya, dia punya kapasitas di sekitar 3700-an mAh, dan waktu kita tes menggunakan PC Mark 10 Modern Office, kita bisa dapatkan baterainya bisa bertahan di 9 jam 12 menit, dan ini tuh mantep banget. Dan ini webcamnya 720 pixel dengan 30 fps, dan posisi kameranya ini mirror. Kemudian kalian juga diberikan privacy shutter manual di atas ini, kalian bisa geser. Langsung nggak akan kedetek kameranya, sedangkan untuk shortcut matikan webcamnya sendiri nggak tersedia di sini. Kemudian untuk fiturnya dalam segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.1. Kemudian ada juga software Lenovo Vantage, di mana kalian bisa mengatur banyak hal. Tapi ada 2 poin utama yang kita bahas kali ini, yaitu kalian bisa atur untuk mode powernya, bisa kalian ganti-ganti, dan ada juga fitur Flip to Start, di mana ini akan memudahkan kalian. Jadi waktu kalian buka laptopnya, dia akan langsung booting secara otomatis, jadi kalian nggak perlu tekan tombol power lagi. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya, mulai dari prosesor terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan Ryzen 3 7320U, artinya dia sudah menggunakan Ryzen 7000 series. Dan penamaan dari AMD sendiri ada sedikit perbedaan ya. Sekarang angka di depan, angka 7 di depan itu menandakan portfolio tahun keberapa. Jadi untuk tahun 2023 dia menggunakan angka 7 di depannya, kemudian 2024 akan menggunakan angka 8, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk prosesornya menggunakan fabrikasi 6 nanometer FinFET, L3 cache-nya ada di 4 MB, dan TDP prosesor di 15 Watt. Kemudian untuk hasil pengujiannya, di R15 kita dapatkan skor di 774 poin, R20 single core-nya di 429 poin, dan multicore di 1818 poin. Kemudian kita lakukan juga looping sebanyak 10 kali. Untuk R20 multicore-nya kita dapatkan rata-rata di 1796 poin, dengan suhu CPU core rata-rata di 76 derajat, dan maksimum hanya menyentuh di 83 derajat Celcius. Dan artinya ini dia punya konsistensi performance yang bagus, karena pengendalian suhu yang juga cukup bagus. Jadi penurunan skor dari single run R20 multicore-nya sampai di rata-rata 10 kali looping cuman sekitar 30-an poin aja. Selanjutnya untuk R23 di single core-nya kita dapatkan 1064 poin, sedangkan untuk multi-core performance-nya di 4617 poin. Dan terakhir untuk pengujian CPU ini yaitu di Blender untuk 3D rendering, CPU rendernya kita dapatkan di 9 menit dan 1 detik. Untuk grafik card dia hanya menggunakan integrated graphics saja, tapi untuk Ryzen 3 7000 series kali ini dia sudah menggunakan teknologi RDNA 2 dengan Radeon 610M yang lebih powerful jika dibandingkan dengan seri Vega.
Nah, untuk pengujian rendering video di Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut-to-cutan perfect dan hanya single layer, dia mampu merender dalam waktu yang cukup cepat, yaitu 3 menit 26 detik. Sedangkan untuk pengujian gaming sendiri di 3D Mark, time spy-nya kita dapatkan 624 poin, fast track-nya di 1618 poin, dan stress test-nya sudah lolos dengan 99,2%, jadi ini angka yang bagus banget. Cuman sayangnya suhu CPU dan GPU-nya nggak terdetek sama sekali. Berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming real, kita semua coba di resolusi Full HD. Dan game yang pertama, Dota 2 dengan basic settings kedua dari kiri, kita dapatkan di 50-an FPS. CSGO low di 38-40-an FPS. Valorant High kita dapatkan 90-100-an FPS waktu traversal, dan untuk scene shootingnya sendiri ada di 60-70-an FPS. Dan terakhir, Genshin Impact lowest, fishing mati kita masih bisa dapetin di 40-an FPS. Akhirnya kita bisa dapetin lagi Ryzen 3 yang powerful dengan harga yang cukup terjangkau. Walaupun sedikit disayangkan untuk SSD laptop ini masih pakai speed yang rendah, layarnya juga masih pakai panel TN. Tapi secara overall kita puas banget sih dengan performance yang ditawarkan Lenovo IdeaPad 1 ini. Buat yang nyari laptop murah buat mainin Genshin Impact, ya di sini kalian udah bisa mainin Genshin Impact dengan FPS yang stabil dan juga playable. Daya tahan baterainya juga sangat ideal untuk kalian bisa pakai kerja seharian, jadi ini sangat bisa digunakan semua kalangan mulai dari siswa sekolahan, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran. Dan untuk harganya sendiri dengan semua spesifikasi dan semua hasil pengujian yang kita udah lakukan tadi, laptop ini dibanderol sekitar 7.100.000 sampai 7.200.000-an oleh Lenovo, dibekali garansi 2 tahun untuk parts resmi dari Lenovo. Dan untuk laptop ini kita bisa berikan total skor di 7,7 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita ada di kolom deskripsi, jadi silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian yang butuh belanja keperluan IT, langsung aja mampir ke store kita di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court, dan kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Jadi silakan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.